Assalamualaikum warahmatullahi selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan tayangan kisah cinta Raka dan Laras yang kita visualisasikan dengan AI, sehingga tampilannya lebih menarik dan ikuti liputan selengkapnya. Saat hujan mereda, suara gemuruh memudar menjadi keheningan lembut, meninggalkan kabut tipis di atas sawah. Raka dan Laras duduk berdampingan di gubuk kecil. Udara sejuk terasa penuh dengan emosi yang tak terucapkan. Laras memecah keheningan. Hujannya sudah reda ya. Hujan berhenti. Matahari menyinari dan sawah-sawah berkilauan di bawah langit keemasan. Raka menghela napas. Suaranya berat. Iya, tapi hatiku belum reda. Laras menoleh. Pipinya merona dengan senyum malu-malu dan dengan lembut bertanya, "Kita lanjut pulang?" Raka, dengan secercah harapan di matanya, menjawab, "Boleh. Tapi, boleh satu permintaan lagi?" Laras, dengan nada bercanda namun kesal, membalas, "Permintaanmu banyak banget, tahu." Di tengah ketenangan setelah badai, Raka dan Laras berbagi momen lembut. Mata mereka bertemu dalam pertukaran kasih sayang yang sunyi. Bergandengan tangan, mereka berjalan menuju sepeda motor. Langkah kaki mereka bergema lembut di atas kebahagiaan. Mereka akan segera melanjutkan perjalanan ke sumber Jiput Kediri. Raka dan Laras menyusuri jalan desa yang indah, dengan hijaunya sawah yang terbentang di kedua sisi. Raka dan Laras berhenti di depan warung mencari minuman dan memarkirkan kendaraannya di depan warung di jalan pinggir sawah pedesaan. Raka dan Laras mengabadikan momen tersebut dengan selfie di depan warung yang pemandangannya sangat menarik. Laras, yang duduk di belakang Raka, menunjuk ke arah sebuah warung yang terletak di tengah sawah. Raka dan Laras tiba di warung dawet. Motor mereka mengepulkan debu saat parkir. Penjual menyapa Raka dan Laras dengan senyum hangat saat mereka mendekati warung bambu. Dawet Jepara di tangan, Raka dan Laras duduk di bangku bambu. Aroma manis bercampur dengan kesegaran aroma sawah. Raka dan Laras menikmati secangkir dawet hangat sambil menikmati pemandangan sawah yang hijau. Mereka berdua berbagi gorengan dan minuman segar sambil bercengkerama dan menikmati suasana pedesaan. Suara burung dan angin sawah menjadi latar belakang percakapan Raka dan Laras yang santai. Laras mengambil foto pemandangan sawah dari warung, sementara Raka menikmati es krim favoritnya. Mereka berdua tertawa dan bercanda, menikmati waktu bersama di warung pinggir sawah yang indah. Raka dan Laras setelah minum dawet Jepara, selesai melanjutkan perjalanan menyusuri jalanan desa menuju sumber Jiput yang jaraknya sudah tidak jauh dari lokasi ini. Laras berbicara, "Rak, jalannya semakin sepi, tapi sangat indah." Raka menjawab, "Ya, ini adalah rute favoritku ketika aku ingin sendirian. Tempatnya tenang dan sejuk." Laras dan Raka menyeberangi jembatan kecil, mendaki di antara pohon jati dan bambu. Penduduk desa lewat, membawa rumput dan menuntun kambing. Laras tersenyum, mengungkapkan, "Aku senang diajak ke tempat seperti ini. Terasa damai, seperti lupa semua masalah." Raka menatap Laras dan menjawab, "Aku senang kamu suka. Tujuanku bukan cuma mengajak jalan, tapi juga mengajak merasakan sisi lain dari hidup." Laras dan Raka tiba di sumber Jiput, memarkir motor mereka di samping halaman di depan mereka. Sebuah mata air alami mengalir dengan tenang. Suara gemericik air bercampur dengan tawa ringan penduduk setempat. Laras menatap mata air itu, berbisik dengan kagum, "Wow, seperti surga tersembunyi." Raka tersenyum, menjawab dengan lembut, "Dan kamu adalah bagian dari surga itu hari ini." Raka dan Laras duduk berdampingan di atas bebatuan,
menikmati ketenangan pinggiran sumber jiput. Laras membenamkan kakinya di mata air, menikmati kesegaran alami, sementara Raka menatapnya, senyumnya memancarkan kasih sayang dan kebahagiaan. Raka dan Laras duduk dengan tenang di tepi mata air. Kaki mereka terendam di dalam air yang sejuk. Daun-daun berjatuhan dengan lembut ke permukaan air, menciptakan pemandangan yang tenang. Pengunjung lain bersantai, menikmati suasana tenang sumber jiput. Laras menatap air jernih, tenggelam dalam lamunan. Airnya sangat jernih, ya, seperti harapan kita. Laras berbicara dengan lembut, suaranya terbawa angin. Suara Raka memecah kesunyian. Kamu tahu, Ras, momen seperti ini yang membuatku semakin yakin. Laras menoleh, matanya bertanya, yakin apa? Raka menatap Laras, suaranya penuh janji. Yakin kalau kamu adalah orang yang ingin kuajak berjalan sampai nanti. Dalam momen yang tenang, udara menjadi sunyi, hanya diisi dengan gemericik air yang lembut dan bisikan angin yang halus. Senyum Laras merekah saat dia menunduk, rona malu mewarnai pipinya. Aku juga, Rak. Saat matahari terbenam ke arah barat, Laras dan Raka menemukan kedamaian di dekat sumber jiput yang tenang. Laras melihat jam tangannya, wajahnya terukir dengan kekhawatiran. Raka mengangguk, lalu berdiri. Dia menepuk-nepuk celananya. Raka berdiri, matanya memindai sekeliling, tenggelam dalam pikiran. Dia berkata, iya, ayo kita balik. Masih lumayan jauh juga ke rumahmu. Laras menyentuh rambutnya, basah karena air terjun. Raka membantu Laras mengambil helm. Raka membersihkan sisa daun-daun kecil di sepeda motor. Laras tersenyum. Laras melihat sekeliling, senyum tulus menghiasi bibirnya. Menghargai lokasi tersebut, dia mengungkapkan rasa terima kasihnya. Makasih ya, sudah diajak ke tempat sebagus ini. Raka menatap Laras dengan lembut. Raka berbicara dengan lembut. Aku yang makasih. Soalnya tempat indah jadi makin berkesan karena ada kamu. Motor bergerak perlahan, meninggalkan area sumber daya saat senja mulai tiba. Langit oranye melukis cakrawala desa. Saat matahari terbenam di jalan desa, bayangan panjang membentang di atas bumi. Udara membawa aroma melati yang manis. Tawa anak-anak bergema di udara. Sebuah momen kebahagiaan yang singkat. Oh, desa menyimpan rahasia sedalam akar pohon beringin purbanya. Matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan nuansa oranye dan ungu yang cerah, menandakan akhir perjalanan. Di tengah perjalanan, tawa, hujan, dan matahari terbenam, ada kenangan yang tak akan pudar seiring senja. Perjalanan hari ini mungkin berakhir, tetapi perasaan yang telah bersemi baru saja dimulai. Saat senja tiba, sepeda motor Raka berhenti di pintu masuk gang rumah Laras. Tempat senja melankolis menciptakan bayangan panjang. Laras turun dari sepeda motor dengan hati-hati. Gerakannya terukur dalam cahaya yang memudar. Raka menatap Laras dengan kasih sayang lembut saat angin malam berhembus pelan. Raka tersenyum tipis, lalu mengangguk setuju. Ya sudah, sampai sini ya. Hati-hati masuk rumah, kata Raka. Laras menjawab, iya, makasih ya Rak. Hari ini luar biasa. Laras mundur perlahan, matanya tertuju pada Raka. Sambil mengingatkannya, jangan lupa, langsung kabari pas sudah sampai rumah, ya. Raka menggoda dengan lembut, pasti. Dan kamu, jangan mimpiin aku lagi malam ini. Bisa-bisa bangun senyum-senyum lagi. Laras tertawa pelan, suara lembut di tengah udara malam. Dengan pandangan terakhir, Laras berbalik, menuju ke arah rumah. Laras mendekati beranda,
saat matahari terbenam, di mana ibunya menunggu dengan tangan terlipat. "Sudah datang? Loh, kenapa? Kok sampai sore sekali?" Ibunya bertanya, kekhawatiran terukir di suaranya. Laras menjawab, "Iya Bu, tadi mampir sebentar. Tapi aku bawa cerita panjang buat ibu malam ini." Laras melangkah ke dalam pelukan rumahnya, bermandikan cahaya rumah yang mengundang. Motor Raka meraung saat dihidupkan. Kepergiannya menandai berakhirnya pertemuan mereka. Gema motor Raka memudar ke kejauhan, meninggalkan gang itu diselimuti kesunyian.